Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azizia Hernawan dengan NIM 230 209502103 akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan. Sebelum masuk kepada tugas, saya ingin membawakan pengantar terlebih dahulu untuk tugas yang saya buat. Jadi, pada tugas yang saya buat ini terdiri dari beberapa jenis sistem bilangan. Jadi sistem bilangan yang pertama itu adalah bilangan desimal, yaitu bilangan basis 10. Jadi bilangan desimal ini adalah bilangan yang paling sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk simbolnya itu ada pada angka 0 sampai 9 karena basis 10. Angkanya itu dari 0 sampai 9. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai angka 9. Selanjutnya adalah ada sistem bilangan biner. Jadi sistem bilangan biner ini adalah sistem bilangan basis 2. Jadi sistem bilangan ini mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 buah simbol. Jadi ada angka 0 dan juga 1. Yang ketiga ada sistem bilangan oktal. Jadi sistem bilangan oktal ini sistem bilangan basis 8. Jadi untuk simbolnya itu dari angka 0 sampai angka 7. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 7. Terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Jadi bilangan heksadesimal adalah bilangan basis 16. Simbolnya itu terdiri dari angka 0 sampai 9, jadi 0, 1, 2, 3 sampai 9. Setelah 9 itu dilanjutkan dengan huruf dari huruf A sampai F. Jadi A ini mewakili huruf angka 10 sampai F ini angka 15. Jadi A itu adalah 10, B itu 11 sampai F adalah angka 15. Kita masuk kepada tugasnya. Nah, jadi ini adalah tugasnya. Mungkin webcamnya saya kecilkan dulu. Nah, oke. Jadi di tugas pertama kita disuruh untuk mengkonversi dari biner ke basis 10 atau desimal. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Yang pertama 0110, yang kedua 10111, dan yang ketiga adalah 111111. Nah, untuk mengerjakan konversi dari biner ke desimal, kita harus melakukan penguraian seperti ini. Sebenarnya ada cara cepatnya, tetapi saya menggunakan cara panjangnya saja agar kita lebih mudah mengerti. Untuk melakukan suatu konversi, kita harus memperhatikan dulu soalnya. Terus perpangkatannya itu dari sebelah kanan. Jadi kita bisa lihat di sini pangkatnya itu dari kanan. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kalau ada. Terus kenapa dikalikan 2? Karena kita mengalikannya dengan bilangan yang sesuai basisnya, yaitu binar, yaitu 2. Coba kita melakukan konversi dari tugas yang pertama ini. Yang soal pertama 0110. Kita mulai dari kanan saja sesuai dengan pangkat. Jadi 0 dikali 2 pangkat 0 itu 0. 1 dikali 2 pangkat 1 itu adalah 2. 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Dan 0 dikali 2 kosong, maka hasilnya adalah kosong. Sekarang kita jumlahkan setelah kita tahu hasil dari perkaliannya. 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 itu hasilnya adalah 6. Berarti 0110 biner jika diubah menjadi desimal itu ekuivalen dengan 6 desimal. Selanjutnya soal kedua 1010111 berapa ke desimal. Jadi pengerjaannya sama, kita uraikan dulu perpangkatannya dari kanan. Jadi mulai 0, 1, 2, 3
3, 4. Terus kita kalikan dengan bilangan basisnya yaitu 2. Berarti 1 dikali 2 pangkat 0. Terus 1 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 2. 0 kali 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 4. Jadi hasil dari perkaliannya, ini kita dapatkan bahwa ini adalah 16. Ini kosong. Ini 4. Ini 2 dan ini 1. Ini kenapa bisa 1? Karena apapun yang dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya maka hasilnya adalah 23. Berarti 10111 binar. Jika kita ingin konversikan menjadi desimal maka hasilnya adalah 23 desimal. Selanjutnya 111 binar berapa ke desimal. Kita uraikan lagi. Cara kerjanya sama. Jadi pangkatannya itu dari kanan. Terus kita kalikan dengan bilangan basisnya, yaitu bilangan 2. 1 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 4. Dan 1 kali 2 pangkat 5. Terus kita uraikan jumlah hasil dari perkaliannya. Jadi ini hasilnya 32, ini hasilnya 16, ini hasilnya 8, ini hasilnya 4, ini hasilnya 2, dan ini hasilnya 1. Karena apapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika dijumlahkan semua, maka hasilnya adalah 63 desimal. Jadi 111 binar jika diubah menjadi desimal atau dikonversikan, maka hasilnya adalah 63 desimal. Selanjutnya kita melangkah ke tugas kedua. Kalau tadi kita disuruh untuk mengkonversikan binar ke desimal, sekarang dibalik. Jadi kita disuruh mengkonversikan desimal ke binar. Untuk soalnya kita baca dulu, yaitu yang pertama adalah 32, yang kedua ada 96, dan yang ketiga ada 120. Bagaimana cara mengerjakannya? Pengerjaannya berbeda dengan yang tadi tugas pertama. Kalau tugas pertama itu kita kalikan dengan nilai basisnya, sekarang kita bagi dengan nilai basisnya. Nilai basisnya adalah 2. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Soal pertama itu 32. Nah, 32. Kita uraikan seperti ini. 32 dibagi 2 adalah 16. Sisa 0. Kenapa sisa 0? Karena ini habis membagi. Jadi 32 itu hasilnya 16. Jadi sisa 0. Terus angka yang di sini, yang 16 kita pindahkan lagi ke bawahnya. Ya, 16 bagi 2 hasilnya 8, nah, sisa 0. 8 bagi 2 itu 4, sisa 0. Terus 4 dibagi 2 adalah 2, sisa 0. Terus 2 bagi 2, 1, sisa 0. Nah, terus di sini kita tulis 1. Karena jika kita melakukan konversi, terus angkanya sudah mentok pada angka 1, kita tidak usah kerja lagi, kita sampai situ saja. Terus kenapa di sini 1000000, sementara yang di cuma kosong semua? Itu ambil angka satunya, sisanya 1. Terus kita hitung dari sini 1000000. Jadi hasil dari 32 desimal jika kita ingin ubah ke binar, hasilnya adalah 1000000 binar. Nah, selanjutnya nomor 2. Pengerjaannya sama, jadi kita bagi dengan nilai basisnya. Basis 2. 96 dibagi 2 itu adalah 48, sisa 0. Terus 48 dibagi 2 itu 24, sisa 0. Terus 24 dibagi 2 itu 12, sisa 0. Terus 12 dibagi 2 itu 6, sisa 0. Terus 6 bagi 2 itu 3, sisa 0. Dan yang terakhir, 3 dibagi 2 itu 1.
sisa 1. Kenapa bisa sisa 1? Karena 3 bagi 2 itu 1 koma. Kalau ada koma berarti di sini sisa 1. Terus kita turunkan ini 1. Terus kita hitung dari bawah lagi. Berarti hasilnya adalah 11000000. Nah, seperti ini. Jadi jika 96 desimal ingin diubah menjadi biner, maka hasilnya adalah 110000 biner. Untuk soal ketiga pada tugas 2, 120 desimal berapa ke biner? Kita bagikan lagi dengan 2 nilai basisnya. 120 dibagi 2 itu 60, sisa 0. Terus 60 dibagi 2 itu 30, sisa 0. Terus 30 dibagi 2 itu 15, sisa 0. 15 dibagi 2, 7, sisa 1. Kenapa? Karena hasilnya adalah 7 koma. Jadi sisanya 1. Terus 7 bagi 2 adalah 3, sisa 1 sama 3 koma, berarti sisa 1. Terus 3 dibagi 2 itu 1, sisa 1. Kenapa? Karena hasilnya adalah 1 koma. Kita turunkan, terus kita hitung lagi dari bawah. Berarti jika 120 desimal ingin diubah menjadi biner, maka hasilnya adalah 111000 biner. Oke, kita melangkah ke tugas terakhir. Nah, pada tugas terakhir kita disuruh untuk mengkonversi dari biner ke heksadesimal. Kita lihat dulu soalnya. Soal pertama yaitu 1010111101. Terus yang kedua 11110000. Nah, pada untuk mengubah biner ke heksadesimal caranya juga berbeda. Jadi untuk mengubah atau mengkonversi dari biner ke heksadesimal, kita harus mengambil karakter dari paling kanan. Nah, kalau saya membaginya menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok A dan juga ada kelompok B supaya kita mudah menghitungnya. Dan sebenarnya untuk mengerjakan tugas-tugas seperti ini itu sudah ada tabelnya, tapi kita kerjakan dengan cara panjang saja supaya kita lebih mudah mengerti. Jadi saya sudah kelompokkan menjadi 2, jadi ada 2 kelompok, ada A dan B. Kalau A itu 1010 dan B itu 1101. Nah, lalu kita ingat juga bahwa jika kita ingin mengkonversi biner ke heksadesimal, terus kita ingin membagi menjadi 2 kelompok, terus pada satu kelompok itu nilainya itu kurang dari 4, maka di depannya itu kita beri angka 0. Nah, kalau di soal ini sudah lengkap dan bisa dibagi 2, jadi kita tidak perlu untuk memberi nilai 0. Nah, kita uraikan dulu. Kita uraikan seperti yang pertama. Kita kalikan dengan nilai basisnya, nilai basis 2. 1010 sama perpangkatannya itu dari kanan, jadi mulai dari kanan di sini 0 1 2 3. 0 dikali 2 pangkat 0 itu hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2. 0 dikali 2 pangkat 2 itu 0, karena apapun yang dikali 0 itu adalah 0. Dan 1 dikali 2 pangkat 3 adalah 8. Terus kita jumlah keseluruhannya, maka yang kita dapat adalah 10. Kenapa di sini bisa ada A? Karena jika kita mengkonversi biner ke heksadesimal, setelah sesuai dengan penjelasan pengantar yang pertama tadi, setelah angka 9 itu adalah huruf A sampai F. Dan huruf A itu mewakili huruf 10. Jadi kita konversi jadi 10 itu adalah A. Kita lihat pada B. 1101. Sama kita uraikan dulu perpangkatannya dari kanan, terus kita kalikan dengan nilai basisnya yaitu 2. 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8 ditambah, maaf ini adalah 4, ini salah tulis. 2 pangkat 2 ini adalah 4, terus ini sini 0 dan 1.
Jadi 8 tambah 4 ditambah 1 itu hasilnya adalah 13. Dan sama kita kalau kita konversikan biner ke heksadesimal, angka 13 pada heksadesimal adalah diwakili dengan huruf D. Jadi jika kita ingin mengetahui 110101 biner berapa heksadesimal, kita tinggal gabung mulai dari atas ke bawah. Jadi hasilnya adalah AD heksadesimal. Oke, yang terakhir soal nomor 2. Kita bagi 2 lagi, kita ambil dari kanan. Ini cukup ya, jadi tidak usah diberikan 0 di depan. Nah, kita langsung saja kelompokkan menjadi A dan B. A dan B terus kita uraikan. Ini 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Sini 4, di sini 2, di sini 1. Karena apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 15. Dan jika kita konversikan ke heksadesimal, 15 itu diwakili dengan huruf F. Nah, sebenarnya kita tidak usah kerja ini 0, karena apapun yang 0 maka hasilnya itu akan 0. Tapi kita masukkan saja supaya jelas jawabannya ini berasal dari mana. Nah, kita langsung kasih naik saja ke sini 0. Maka 11110000 biner jika kita ingin konversikan menjadi heksadesimal, maka hasilnya adalah F0 heksadesimal. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.